Perkenalkan, nama saya Asmara Mauli Borumanulang dengan NIM 4112211009. Di sini saya akan menjelaskan equity report lanjutan saya yang sebelumnya saya sudah melakukan analisa terhadap 4 emiten dan saya mengambil salah satu dari keempatnya untuk dianalisa kembali. Nah, selanjutnya terdapat ada gambaran umum perusahaan. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau dalam Bursa Efek Indonesia kodenya yaitu LP, berkantor pusat di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki 5 kantor wilayah dan pemeliharaan training center dan afiliasi perusahaan galangan yang mampu memberikan layanan yang safe, reliable, dan efisien dalam menyediakan sustainable total marine solution. Nah, wilayah operasionalnya ada di Surabaya, kantor pusatnya di Surabaya, dan telah tersebar di 5 wilayah. Untuk di daerah Jawa, LP melayani di Gresik, Lamongan, Madura, dan Banyuwangi. Untuk di area Papua, layanan operasional LP ada di Sorong dan Bintuni. Kemudian ada di daerah Kalimantan, di Samarinda, dan di Balikpapan. Untuk eh, perusahaan pelayaran nasional Ekalia Purnamasari ini, ada struktur pemegang sahamnya setelah aksi IPO, yaitu PT Kreasi Cipta Timur, Tan Christian Tanipura, Eka Tanipura, dan masyarakat publik, seperti gambar yang terdapat di sini. Kemudian ada model dan jenis industri. Segmen, segmen usaha perseroan dikelompokkan berdasarkan jenis atau usaha produk yang dihasilkan. Segmen perusahaan perseroan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu kapal yang dimiliki, kapal yang disewa, dan lain-lain. Di tahun 2023, perseroan berhasil mencatat jumlah penjualan sebesar 1.1.078.064 miliar, naik sebesar 45,81 miliar atau 70,45% dibanding dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 632,83 miliar. Berdasarkan komposisi, penjualan yang berasal dari segmen kapal dimiliki adalah sebesar 51,31% dan total penjualan bersih perseroan. Sedangkan dari segmen kapal disewa sebesar 45,93% serta segmen lain-lain sebesar 2,76%. Jumlah penjualan bersih yang berhasil diperoleh segmen kapal disewa sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 495,44 miliar, mengalami kenaikan sebesar 298,37% atau sebesar 371,7 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 124,37 miliar. Kemudian ada kondisi internal perusahaan. Tahun 2023 merupakan tahun kedua LP menyampaikan laporan tahunan dan menjadi titik balik pencapaian LP setelah go public dengan melakukan pengembangan dan perluasan usaha secara masif dari berbagai sektor. Sehingga tahun ini merupakan kebanggaan bagi kami dapat melaporkan bahwa LP memberikan hasil yang luar biasa dengan lonjakan pendapatan usaha sebesar 70% dari 632,831 juta menjadi 1.078.642 juta di tahun 2023. Sementara laba bersih meningkat menjadi 55% dari 161,190 juta. Selanjutnya ada analisis global dan lokal.
Sepanjang tahun 2023, kondisi perekonomian global mengalami pelemahan. Hal ini terlihat dari proyeksi dan pertumbuhan ekonomi global yang memiliki koreksi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di dunia dari World Economic Outlook IMF hanya 3% dan 2,1% oleh Bank Dunia. Adapun penyebab melemahnya perekonomian global yaitu meningkatnya risiko stagflasi yang menyebabkan suku bunga tinggi, ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan inflasi dan situasi geopolitik. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan situasi ekonomi dan global cukup tertekan dan diliputi ketidakpastian. Risiko ini dipicu dinamika-dinamika negara yang maju, sehingga berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya excess saving yang membayangi pelemahan ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023 mencapai 5,4%, cukup melambat dibandingkan pertumbuhan 5,31% pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang berdampak inflasi tinggi. Kemudian adanya tinjauan industri. Seiring dengan perbaikan ekonomi di Indonesia yang membaik, secara sektoral hampir seluruh lapangan usaha bertumbuh melambat di tahun 2022. Namun, beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan yang meningkat, yaitu sektor listrik, gas, sektor konstruksi, serta pertambangan masing-masing yang memberikan kontribusi sebesar 8,7%, 7,7%, 7,5% di tahun 2023. Pada tahun 2023, ekspor dan impor juga mengalami peningkatan. Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Untuk di tahun 2023, tercatat produksi batu bara sebesar 775 juta ton, jauh melampaui target yaitu sebesar 695 juta ton. Di tengah ketidakstabilan geopolitik eh, yang disikapi dengan isu transisi energi, sektor migas berhasil dalam upaya pemenuhan pasokan energi nasional realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Subsektor minyak dan gas bumi atau migas mencapai 117 triliun di tahun 2023, yang mana dalam hal ini eh, melebihi yang ditargetkan atau 113 dari target yang ditentukan mencapai sampai 103,6 triliun, menjadikannya kontribusi tertinggi kedua setelah sektor mineral dan batu bara atau minerba yang mencapai 173 triliun. Dengan pertumbuhan industri dan minyak dan gas diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang mendukung kegiatan di sektor tersebut. Dengan demikian, industri pelayaran memiliki potensi yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan di masa depan. Selain itu, pembangunan ibu kota baru di wilayah Kalimantan juga diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan sektor pelayaran, menjadi sarana transportasi untuk pengangkutan material yang dibutuhkan. Selanjutnya ada analisis keuangan, yaitu analisis keuangan likuiditas atau current ratio. Berdasarkan hasil analisis current ratio yang telah dilakukan terhadap 4 emiten, yakni Temas, Bird, Asa, dan LP, dengan rata-rata 2,0474, sehingga dapat disimpulkan bahwa emiten yang paling baik adalah emiten LP. Karena emiten LP dari tahun 2019 hingga 2023 terlihat bahwa likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang cukup baik dengan rasio di atas 2 sepanjang periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa
Secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya selama periode tertentu, tetapi fluktuasinya yang terjadi di beberapa tahun perlu dianalisis untuk lebih lanjut memahami penyebabnya dan menjaga kestabilan di masa depan. Selanjutnya ada analisis keuangan cash ratio. Berdasarkan analisis cash ratio yang telah dilakukan terhadap 4 emiten, yaitu Temas, Bird, Asa, dan LP dengan rata-rata 5,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa emiten terbaik adalah LP, karena perusahaan LP terlihat mampu untuk memenuhi kewajiban lancarnya menggunakan kas atau setara kas yang relatif stabil meskipun sedikit terjadi fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2019, cash ratio tercatat sebesar 2,34 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari cukup kas atau setara kas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,87, mencerminkan bahwa ada perbaikan dalam likuiditas kas perusahaan tersebut. Jadi secara keseluruhan likuiditas kas perusahaan cukup baik selama 5 tahun terakhir dengan rasio yang stabil di atas 2. Fluktuasi kecil ini terus dipantau untuk memastikan bahwa perusahaan tetap menjaga ketersediaan kas yang memadai dan mampu menghadapi kewajiban jangka pendek tanpa risiko likuiditas. Selanjutnya ada analisis keuangan rasio aktivitas atau total aset turnover. Berdasarkan hasil analisis total aset turnover, LP merupakan salah satu emiten terbaik dengan rata-rata 0,21. Ini menunjukkan bahwa total aset turnover yang di perusahaan LP memiliki peningkatan efisiensi penggunaan aset dari perusahaan tersebut tahun 2019 sampai 2023, sehingga dapat mencerminkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Eh, dari diagram tersebut, lonjakan signifikan antara tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya perbaikan operasional atau strategi bisnis yang berhasil meningkatkan produktivitas aset. Ini menunjukkan pengelolaan aset yang semakin baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas receivable turnover. Berdasarkan analisis receivable turnover yang dilakukan terhadap 4 emiten dengan rata-rata 5,3, sehingga dapat disimpulkan LP adalah emiten yang terbaik karena dari grafik receivable tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan piutang perusahaan eh, bisa dikelola oleh perusahaan tersebut, menunjukkan siklus pengumpulan piutang yang moderat dari tahun ke tahun, sehingga eh, secara keseluruhan fluktuasi yang tajam ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan piutang perusahaan, sehingga diperlukan analisis yang lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi tren ini, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Kemudian ada analisis rasio profitabilitas atau net profit margin. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa LP adalah perusahaan terbaik dengan rata-rata 10%, karena net profit margin dari tahun 2019 sampai 2023 bisa mengukur persentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dari total pendapatannya, yang mencerminkan efisiensi dalam menghasilkan laba. Pada tahun 2019 sampai 2020, net profit margin tercatat stabil di angka 16%, menunjukkan kinerja keuangan yang konsisten dalam
Namun, pada tahun 2020, NPM mengalami penurunan ke angka 19%. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan 2020, penurunan ini mungkin disebabkan karena kenaikan biaya operasional atau penurunan pendapatan bersih. Dan pada tahun 2023, NPM kembali menurun menjadi 15%, yang merupakan angka terendah selama periode, mengindikasikan bahwa adanya tekanan pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan meskipun terdapat puncak kinerja pada tahun 2021. Fluktuasi ini terjadi menunjukkan adanya tantangan yang bisa mempertahankan efisiensi dan profitabilitas perusahaan di tengah perubahan kondisi operasional atau pasar. Selanjutnya ada analisis keuangan rasio pasar atau earning per share. Berdasarkan analisis earning per share, LP merupakan emiten terbaik dengan rata-rata 3,5689,81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terlihat adanya fluktuasi dengan tren pertumbuhan positif pada akhir periode, dan dapat disimpulkan eh, pendapatan di tahun 2019 tercatat sebesar 0,48%, menunjukkan laba per lembar saham yang masih relatif rendah. Pada tahun 2020, EPS meningkatkan signifikan menjadi 0,88, mencerminkan kenaikan laba perusahaan yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi operasional atau peningkatan pendapatan. Namun, pada tahun 2021, EPS sedikit menurun menjadi 0,77, mengindikasikan penurunan laba bersih per saham yang mungkin disebabkan oleh tekanan biaya atau penurunan margin laba. Penurunan berlanjut tipis pada tahun 2022 dengan EPS mencapai 0,76, menunjukkan stabilitas laba meskipun terdapat sedikit penurunan. Dan pada tahun 2023, EPS melonjak tajam menjadi 1,18, angka tertinggi dalam periode tersebut, mencerminkan peningkatan pendapatan efisiensi operasional dan pengurangan beban. Secara keseluruhan, EPS perusahaan menunjukkan pola fluktuatif yang dengan peningkatan substansial pada tahun 2020 dan lonjakan signifikan pada tahun 2023 yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan profitabilitasnya meskipun menghadapi tantangan pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, analisis keuangan vertikal. Analisis keuangan vertikal perusahaan LP memperlihatkan bahwa NOPAT sebagai persentase IC cenderung meningkat dari 48,81% pada tahun 2019 menjadi 50,55% pada tahun 2023. Hal ini Hal ini mencerminkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba bersih. Sebaliknya, sisi sebagai persentase IC juga meningkat menjadi 36,5% pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan biaya modal, namun EVA tetap stabil sebagai persentase IC, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga nilai tambah meskipun biaya modal meningkat. Selanjutnya ada analisis keuangan free cash flow. Analisis keuangan perusahaan free cash flow LP mengalami pertumbuhan dari 15.600.000 pada 2019 menjadi 21.500.000 pada tahun 2023, meskipun WACC menurun dari 0,347 menjadi 0,300. WACC menurun dari 0,347 menjadi 0,300
perusahaan tetap berhasil meningkatkan EVA setiap tahunnya, mencerminkan efisiensi dalam penggunaan modal, rasio FCF yield yang stabil di kisaran 7,5% sampai 7,8% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki daya tarik bagi investor dengan dividen yang meningkat dari 2,50% pada tahun 2019 dan menjadi 3,20% pada tahun 2023. Saham perusahaan semakin menarik bagi investor untuk berorientasi pendapatan. Selanjutnya, analisis keuangan EVA. Analisis keuangan EVA pada perusahaan LP menunjukkan perusahaan mampu menciptakan nilai tambah meskipun menghadapi peningkatan biaya modal. EVA mencapai 19.562.063 rupiah pada tahun 2023 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh pengelolaan modal yang efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meskipun EVA sempat turun pada tahun 2020 akibat kondisi ekonomi global. Perusahaan berhasil pulih dan melanjutkan tren peningkatan nilai tambah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam equity report saya. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.